Minggir! Salah satu pemuda di sebelah pemuda berambut biru pendek berteriak pada Huo Yuhao dengan keras. Dari segi penampilan, mereka seusia Huo Yuhao. Paling-paling, mereka hanya 1 atau 2 tahun lebih muda darinya. Di samping mereka ada 5 atau 6 siswa lain dari Akademi Shrek, semuanya mengenakan seragam ungu, di antaranya beberapa gadis cantik. Huo Yuhao tidak akan pernah membuat keributan dengan juniornya karena masalah seperti itu. Dia tersenyum sedikit dan pindah ke satu sisi. Namun, meski dia murah hati, tidak semua orang seperti dia. Oi, bisakah kamu bersikap sopan? Suara seorang wanita terdengar. Seseorang muncul di sebelah Huo Yuhao. Tangannya berada di pinggangnya saat dia memandang dengan marah ke arah sekelompok pria dan wanita muda. Apakah kamu tahu apa itu sopan santun? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus memberi jalan bagi seniormu? Minggir! Provokatornya tentu saja adalah Nan Qiuqiu, meskipun Nan Qiuqiu tidak secemerlang Jiang Nanan atau Wang Dong'er, dia sendiri cantik. Saat dia melompat ke samping Huo Yuhao, dia mampu menarik perhatian semua orang. Mata pemuda kurus itu berbinar ketika dia berkata, "Wah, betapa cantiknya! Dari mana asalmu? Kenapa aku tidak mengenalimu?" Huo Yuhao dan rombongan tidak mengenakan seragam Akademi Shrek, jadi wajar saja jika mereka dianggap sebagai orang luar. Nan Qiuqiu berkata dengan marah, "Hentikan omong kosong itu. Minggir. Jika tidak, aku akan mengajarmu sampai habis sehingga ibumu sendiri tidak akan mengenalimu." Pemuda kurus itu tercengang. Dia bergumam, "Bayi ini memang penuh semangat. Bos, apa yang harus kita lakukan?" Pemuda berambut biru, yang jelas-jelas adalah pemimpin mereka, mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa." Pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Saat dia mengatakan itu, dia bergerak ke samping saat dia mencoba berjalan melewati Nan Qiuqiu. Namun, Nan Qiuqiu tidak menyerah begitu saja. Dia meraih lengannya dan berkata, "Apakah kamu menghina wanita?" "Aku." Pemuda berambut biru itu bingung ketika dia berkata, "Bagaimana aku menghina wanita?" Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat bahunya sedikit, dan yang dirasakan Nan Qiuqiu saat itu hanyalah dia sedang memegang sebongkah tanah liat yang lembut. Tangannya terlepas, dan sasarannya terlepas dari genggamannya. "Wow! Kamu masih berani menolak?" Matanya berkilau, dan energi mulai berdenyut dari tubuhnya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 hitam, totalnya 5, muncul dari bawah kakinya. Auranya yang kuat mendominasi seluruh area. "Raja Jiwa?" Pemuda kurus itu berseru kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. "Bibi ini adalah Raja Jiwa?" Huo Yuhao menampar keningnya. "Kami dalam masalah sekarang," memang benar, ketika dia mendengarnya memanggilnya Bibi, Nan Qiuqiu, yang niatnya lebih main-main daripada jahat, langsung meledakkannya. Dia memelototi pemuda kurus itu sehingga pembuluh darah di dahinya bisa terlihat. Api berkobar di matanya saat dia mengucapkan, kata demi kata, "Siapa? Yang? Kamu? Menelepon? Bibi?" Nan Qiuqiu baru berusia 20 tahun. Meskipun dia memiliki tubuh yang bagus, bagaimana mungkin wanita manapun tidak peduli dengan usianya? Ketika dia mendengar itu, dia tentu saja marah. Pemuda kurus adalah pembuat onar alami. Dia tampaknya tidak takut akan masalah saat dia berkata sambil menjulurkan lehernya, "Aku memanggilmu Bibi, kamu wanita jalang berdada besar. Jadi bagaimana jika Anda adalah Raja Jiwa? Jika kamu ingin pamer di depan Akademi Shrek, jangan menangis jika aku memukulmu habis-habisan sehingga ibumu sendiri bahkan tidak akan mengenalimu. Ah! 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 Saya akan membunuh kamu." Naga rubi muncul di atas dahi Nan Qiuqiu. Jika bukan karena Ye Gui yang menahannya, dia pasti sudah bergegas maju, melihat. "Bahkan kamu mengakui bahwa kamu sudah tua," kata pemuda kurus itu, tanpa peduli pada dunia. "Bersikap baiklah dengan kata-katamu, junior," kata Huo Yuhao. Dia memperhatikan bahwa Nan Qiuqiu berada di ambang ledakan, jadi dia tidak punya pilihan selain turun tangan. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri di depan Nan Qiuqiu. Pemuda kurus hendak membalas, tapi kemudian melihat cahaya jernih di mata Huo Yuhao. Matanya berkaca-kaca saat dia berkata, "Oh." Termasuk pemuda berambut biru, seluruh kelompok siswa kelas 4 dari halaman luar semua merasa seolah tatapan hangat Huo Yuhao menatap lurus ke arah mereka. Otak mereka berantakan total, minggir.
Oke. Sekelompok pemuda dan pemudi semuanya menyingkir. Huo Yuhao berbalik dan menyeret Nan Qiuqiu ke akademi bersama yang lainnya. Kenapa kamu menyeretku? Aku akan membunuh mereka semua. Mereka berani memanggilku bibi. Apa aku setua itu? Nan Qiuqiu hendak bergegas kembali keluar, tetapi tangan yang dipegang Huo Yuhao terasa sekokoh emas. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia bisa merasakan energi kuat datang dari tangannya, membuat kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya bergetar. Tidak mungkin dia bisa melepaskan diri darinya. Jika kamu terus membuat masalah, kamu tidak perlu ikut dengan kami lagi. Menginaplah di sekte Tang, kata Huo Yuhao, saat dia melihat ekspresi seriusnya, Nan Qiuqiu tiba-tiba merasakan rasa takut muncul di hatinya tanpa alasan yang jelas. Kemarahan di hatinya bagaikan api yang baru saja padam oleh air dingin. Dia menjadi lebih tenang. Baiklah. Tidak perlu terlalu galak. Nada bicara Nan Qiuqiu menurun, Huo Yuhao melepaskan tangannya, tersenyum tipis padanya, dan berkata, apakah aku begitu galak? Ayo pergi, kita akan ke Pulau Dewa Laut. Su Sanshi berjalan di belakang mereka sambil berkata dengan nada bosan, membosankan sekali. Jika mereka benar-benar bertengkar, bukankah itu akan menjadi pemandangan yang indah? Qiuqiu memang cabai kecil yang pedas. Kepribadian yang mudah berubah. Hichaito tersenyum tipis dan berkata, persetan. Anda juga harus berhenti menimbulkan masalah. Ayo pergi, Su Sanshi terkekeh dan berkata, kita semua masih muda, dan harus bersikap seperti itu. Kakak Ji, apakah aku benar? Pergi. Ji Juan menjawab dengan gaya khasnya. Di gerbang Akademi Serek, kelompok siswa dari kelas 4 akhirnya menjernihkan pikiran. Pemuda kurus itu bergumam, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Saya merasa seperti melayang. Pemuda berambut biru pendek berubah menjadi serius ketika dia berkata, sepertinya kami telah dimanipulasi. Orang itu sangat kuat. Tahukah kamu siapa dia? Seorang gadis berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dilihat dari usianya. Dia seharusnya seumuran dengan kita. Namun, kenapa aku tidak memiliki kesan apapun padanya? Pemuda berambut pendek berkata, dia menyebut kami junior, jadi dia pasti seseorang dari akademi. Mungkinkah dia senior dari halaman dalam? Benar. Dia pasti. Jika tidak, bagaimana kekuatan spiritualnya bisa begitu kuat? Seorang penjajah di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Adik, berhentilah memikirkannya. Anda tidak mampu membuat marah orang itu. Dia dikenal sebagai siswa paling berbakat yang pernah dilihat Akademi Serek dalam 1000 tahun terakhir. Pemuda berambut biru menoleh untuk melihat pria itu dengan kaget dan bertanya, Paman, kamu kenal dia? Penjajah itu mengangguk dan berkata, tentu saja. 5-6 tahun lalu, dia juga punya warung di sini yang menjual ikan bakar. Bisnisnya cukup bagus. Kemudian akademi memutuskan untuk memberikan penekanan khusus pada pengasuhannya. Kita semua pernah mendengar ceritanya. Begitu saya menyebutkan namanya, Anda tentu akan tahu siapa dia. Dia dipanggil Huo Yuhao. Huo Yuhao? Suara pemuda berambut biru itu melonjak beberapa oktav. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kelompok siswa kelas 4 di belakangnya semuanya tampak lumpuh. Wajah pemuda kurus itu menjadi pucat, dan kemudian menjadi hijau saat dia berkata, Saya menyuruh senior Huo untuk memberi jalan bagi saya. Surga. Aku mati sekali. Gadis muda yang telah berbicara sebelumnya tidak bisa tidak bertanya kepada pedagang asongan itu, Paman, jadi orang itu tadi adalah Huo Yuhao? Juara yang merebut kejuaraan dari kekalahan dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental terakhir, yang juga mewakili sekte Tang dan mengalahkan Sage Jiwa Jahat di turnamen terbaru. Orang yang lahir dengan jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri tertinggi, yang juga dikenal sebagai jenius terbaik dari Akademi Serek. Si penjajah bergumam. Saya tidak tahu semua judul itu, tapi nama Huo Yuhao jarang ditemukan. Tampaknya hanya ada satu orang dari akademi dengan nama itu. Pemuda berambut biru bergumam pada dirinya sendiri, itu dia, pasti dia. Salah satu jiwa bela diri senior Yuhao adalah mata roh. Tadi, saat kami melihatnya, dia menggunakan kekuatan di matanya. Kami melewati idola kami begitu saja. Ayo pergi. Kita harus meminta maaf kepada senior kita.
Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke arah lain. Yang lain mengikutinya. Namun, ketika mereka sampai di tepi Danau Dewa Laut, mereka tidak dapat melihat siapapun dari sekte Tang. Yang terlihat hanyalah beberapa titik hitam kecil yang menginjak daratan di tengah danau. Pemuda berambut biru menghela nafas dan bergumam, "Kami melewatkan kesempatan kami. Kami benar-benar melewatkan kesempatan kami." Huo Yuhao tentu saja tidak tahu bagaimana reaksi juniornya terhadap penemuan identitasnya. Kini, dia kembali bersama teman-temannya di Pulau Dewa Laut. Setiap kali dia kembali, dia akan merasakan perasaan hangat yang membuatnya bahagia. Namun kali ini berbeda, karena ada yang hilang. Di paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia berlutut di depan pohon emas yang sedang mekar dan melakukan koutou 3 kali. Itu adalah caranya menghormati tetua MU, "Guru, saya kembali. Saya rasa saya telah menemukan jalan yang Anda bicarakan," gumam Huo Yuhao pelan, hembusan angin kencang bertiup, dan dedaunan di pohon emas menari-nari. Pohon itu memancarkan aura welas asih yang samar. "Bangun. Apakah kamu sudah pulih?" Suara Elder Xuan terdengar dari paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao berdiri dan berkata dengan hormat, "Ya." "Halo, Penatua Xuan." Penatua Xuan menjawab, "Masuk, tidak semua orang bisa memasuki paviliun Dewa Laut." Bei Bei dan Susanshi secara alami mengetahui aturan ini. Nan Qiuqiu dan Ye Gui, yang tidak begitu paham dengan peraturan Akademi Shrek, dibawa untuk menunggu di satu sisi. Huo Yuhao memasuki paviliun Dewa Laut sendirian, Penatua Xuan duduk di ujung meja panjang. Dia tidak sendirian. Para tetua paviliun Dewa Laut lainnya, termasuk Sang Lexuan, semuanya hadir. Hanya ada satu kursi kosong. Penatua Xuan mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Ketika Anda menjalani kultivasi tertutup, Bei Bei mengambil alih tempat Anda untuk sementara. Sekarang setelah Anda kembali, silakan duduk sekali lagi." "Ya," jawab Huo Yuhao dengan hormat. Dia membungkuk kepada para tetua lainnya sebelum berjalan ke kursi di meja dan duduk. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Tampak sangat hormat, Penatua Xuan memandangnya dan berkata, "Yuhao, kamu telah dewasa. Setelah Dong Er mendapat masalah, saya khawatir Anda tidak akan pulih. Sekarang, saya melihat Anda telah berhasil menahan diri. Kekuatanmu juga meningkat pesat. Sangat bagus. Saya yakin roh tetua MU juga akan bersuka cita saat melihat Anda sekarang. Anda memang orang pilihannya." Huo Yuhao berkata dengan hormat, "Kesedihan tidak menyelesaikan apapun. Saat Dong Er tidur, yang bisa saya lakukan hanyalah terus meningkatkan diri. Setelah dia bangun, aku akan lebih bisa melindunginya." "Bagus, Anda tahu," kata Penatua Xuan dengan senang hati. "Sekarang semua orang sudah ada di sini, pertemuan paviliun Dewa Laut akan dimulai. Kami hanya punya satu agenda, dan itulah misinya." Pertemuan itu berlangsung lebih dari 4 jam, untungnya, Susanshi dan Hichaito memiliki tempat tinggal di halaman dalam. Setelah menunggu beberapa saat, mereka membawa Ji Juan, Jing Xian, dan yang lainnya untuk makan sebelum kembali menunggu lagi. Setelah suatu sore, Huo Yuhao akhirnya muncul dari paviliun Dewa Laut. Dia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Yang dia katakan kepada mereka hanyalah bahwa mereka akan pindah besok sebelum dia membawa semua orang kembali ke sekte Tang. Saat mereka meninggalkan Akademi Shrek, saat itu masih waktu pelajaran. Kali ini, mereka secara alami tidak bertemu junior manapun. Susanshi merasakan sedikit penyesalan, kembali ke sekte Tang, semua orang menyibukkan diri. Mereka mengemas kebutuhan sehari-hari dan mengeluarkan segala sesuatu yang perlu mereka gunakan. Orang-orang dari sekte Tang akan memainkan peran besar dalam rencana yang dibuat oleh paviliun Dewa Laut. Agar semua orang dapat kembali dengan damai, Bei Bei membuka gudang sekte Tang agar mereka dapat memilih apa yang mereka butuhkan. Hal pertama yang diambil Huo Yuhao adalah cermin pelindung jantung raksasa yang terbuat dari batu safir cahaya bintang, yang pernah menyimpan alat jiwa berbentuk manusia di aula kebajikan terkemuka, dan yang telah dia simpan dengan aman untuk Dong Er. Dengan cermin pelindung hati, dia dan Hichaito mulai bersiap. Mereka bekerja sampai tengah malam, dan baru kemudian Huo Yuhao menemukan Xuan Ziwen. Setelah dia meninggalkan kamarnya, dia membawa cincin safir cahaya bintang lainnya. Keesokan paginya, Bei Bei secara pribadi membawa semua orang dari sekte Tang untuk mengirim mereka pergi. Mereka baru kembali setelah tim meninggalkan kota Shrek. Alat jiwa tipe terbang Huo Yuhao sekarang berada di kelas 7.
Alat ini dibuat secara pribadi oleh Xuan Ziwen. Ia cepat, gesit, dan kuat dalam bertahan. Selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhannya, sesuai dengan ukurannya. Tentu saja, ini hanya mungkin karena Huo Yuhao berhasil mendapatkan cukup bahan dari Kekaisaran Matahari bulan terakhir kali dia berada di sana. Huo Yuhao melompat ke udara, dan cahaya muncul di matanya. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi alat jiwa kelas 7 di punggungnya terbuka. Alat jiwa tampak aneh. Itu menyerupai sepasang sayap kupu-kupu, yang masing-masing memiliki pendorong di dalamnya. Totalnya, ada 12, 6 di atas dan 6 di bawah, sejajar pada ketinggian berbeda. Ketika selusin pendorong diaktifkan bersamaan, dia mampu mencapai kecepatan tertinggi.